Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya ananda semua pada pagi hari ini? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan belajar di tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain. Dan hari ini kita mulai di pembelajaran 1. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Allah semoga ananda semua tetap semangat dan selalu dimudahkan dalam memahami materi-materi yang akan kami berikan. Marilah kita sama-sama melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu membaca dongeng dan siswa mampu mengaitkan isi dongeng dengan hidup rukun. Dan yang kedua, dengan gambar dan teks yang disajikan, siswa mampu menyatakan pecahan 1/2, 1/3, 1/4 dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan mencermati alam dan informasi dari buku, siswa mampu menggambar imajinatif. Ya, baiklah anak soleh dan soleha, silakan dibuka bukunya halaman 115. Bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus, ya. Jadi anak soleh dan soleha, untuk tugas yang pertama, ananda itu diminta untuk membaca kembali dongeng tentang kucing dan tikus yang berada di halaman 115 sampai 117. Jadi ananda diminta untuk membaca dongeng yang ada di buku anak soleh dan soleha tentang kucing dan tikus. Kemudian ananda diminta untuk mengisi pertanyaan di bawah ini. Di sini ada 2, ya. Kucing dan tikus sepakat. Tikus apa? Kucing apa? Itu jadi ada di dalam dongeng tentang kucing dan tikus. Kemudian yang kedua, siswa yang bersikap curang ketika menemukan makanan. Ya, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Jadi dalam dongeng tersebut, apakah kucing, apakah tikus yang curang ketika menemukan makanan? Jadi anak soleh dan soleha mengerjakannya di buku tulis, yang mana untuk jawabannya itu ada dalam dongeng kucing dan tikus yang berada di halaman 115 sampai dengan 117. Ya, selanjutnya anak soleh dan soleha, di sini ada gambar, ya, ada gambar kue, ada gambar bolu, nah, ada gambar pizza kayaknya. Apa ini? Pizza atau gambar? Nah, ini, ya. Ya, anak soleh dan soleha, yang gambar yang pertama, banyak kue, ya. Satu kue bertanda-tanda X menyatakan pecahan. Di sini kan ada 2 kue dalam piring. Jadi ini menyatakan satu kue yang disilang, artinya bahwa pecahan yang tepat untuk gambar di samping adalah 1/2. Satunya itu yang disilang, 2-nya itu adalah banyaknya kue.
Kemudian yang selanjutnya di sini ada gambar bolu ya. Ini bolu ada garis-garis putih sebanyak 3 garis. Ini menandakan bahwa bolu tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Dan yang disilang ini yang menunjukkan pecahan satu bagian dari 3 bagian kue. Jadi satunya itu dijadikan satu. Berapa banyak kue yang potong sama besar di sini adalah 3 potong, jadi 1/3. Yang sebuah kue menjadi 1/3 bagian yang sama besar, jadi 1/3 yang sama besar. Kemudian yang selanjutnya, satu bagian yang tanda X menyatakan pecahan, jadi pecahan di sini yang disilang satu bagian dari 3 bagian itu ya, jadi 1/3. Kemudian banyak kue ada berapa potong ya? Ada 3. Ada 3 atau ada kue? Ada 2 ini ya. Jadi anak soleh dan solehah tinggal melihat gambar. Satu kue ini bertanda X yang menyatakan pecahan apa? Entah ini 1/2 atau 1/3. Anda tinggal melihat berapa banyak kue yang ada di dalam piring. Kemudian terakhir ini ada gambar pizza. Sebuah kue dibagi menjadi berapa? Nah, di sini dibagi menjadi 4 potong yang sama besar, 4 bagian yang sama besar. Tanda silang ini satu bagian yang bertanda silang menyatakan pecahan 1, kemudian 4 bagian 1/4. Itu untuk dalam bentuk pecahan. Ya, seperti itu ya anak soleh soleha. Selanjutnya untuk di halaman 121 tentang menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Kemudian Siti membuat sketsa gambarannya. Kemudian Siti mewarnai gambarnya. Ya anak soleha dari gambar di samping ini bagaimana cara kita menggambar imajinasi. Di sini kita ada yang bermain di halaman sekolah. Siti ingin menggambar. Di sini kan ada 3 siswa, ada yang bermain bola. Siti membuat sketsa gambarannya, kemudian Siti mewarnai gambarannya. Inilah cara menggambar imajinasi. Jadi melihat ya, di sini kan ada 3. Kemudian ada 3 orang. Bagaimana cara membuat sketsa? Ya, kita melihat secara dengan imajinasi kita gambar yang ada di dalam itu. Kemudian kita membuat sketsa dulu. Kemudian dari sketsa itu kita memberinya warna. Jadi seperti itu ya. Untuk soal latihan 2, buatlah sketsa gambar yang bertema bebas dan mewarnai. Nah, tadi dari sketsa tadi setelah diwarnai beginilah jadinya anak soleha. Jadi tugas Anda sekarang membuat sketsa gambarnya tentang apa saja. Kemudian Anda mewarnainya seperti gambar di bawah ini. Jadi anak soleh dan soleha tinggal membuat sketsa saja, sketsa bebas saja, terserah mau gambar gunung, mau gambar pohon, mau gambar laut. Kemudian anak soleh dan soleha itu mewarnainya seperti itu. Baiklah anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup. Ustazah ingatkan kembali terkait sholat ananda, kemudian terkait sopan santun ananda, kemudian zikirnya ditingkatkan lagi, kemudian murojaah hafalan ya. Ustazah beberapa hari yang lalu khususnya itu di kelompok Ustazah sudah ingatkan kembali untuk menambah hafalan sebanyak 3 ayat, karena itu Ustazah 3-5 ayat atau 2-5 ayat karena memang lama Ustazah kasih waktu, dan ternyata hasilnya itu tidak ada yang bertambah, dan olehnya itu Ustazah ingatkan kembali menambah memurojaah hafalan agar hafalannya itu tidak dilupakan, kemudian bisa ditambah lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Kemarin Ustazah sudah tes kembali hafalannya di kelompok ITQ Ustazah itu sudah lupa, katanya lupa terus. Nah, jadi untuk supaya tidak dilupakan, sering-sering dimurojaah hafalan agar hafalan kita itu tetap kita ingat anak soleh dan soleha. Baiklah, Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.